Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji milik Allah atas nikmat dan karunia-Nya, jualah kita bisa berkumpul di majelis ilmu pagi ini. Dan satu kebanggaan di dalam silaturahmi ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian gramatikal Al-Qur'an yang melibatkan seluruh Bapak Ibu dari semua daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, dan dari berbagai disiplin ilmu. Semoga kita semua tidak terpisahkan lagi dengan Al-Qur'an. Amin. Kita melangkah kepada acara inti, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surah Yasin ayat 61 sampai 62 yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Samsuryadi Sahmin Hanan. Baik, kita sapa terlebih dahulu guru besar kita Buya Hasrizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nurati sehat? Alhamdulillah Bu ya, berkat doa semuanya. Amin, amin. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah, panjang umur, usia dan ilmunya. Masya Allah. Amin. Kita sapa dulu Bapak Samsuryadi Sahmin Hanan. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ini suaranya, Ibu. Suara Pak Sam ya, serak-serak bahasa, Masya Allah luar biasa. Sepertinya sudah siap nih lahir batin ya. Bisa, yang tentu ya, Alhamdulillah. mohon izin. Baik, dan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani kami persilahkan. Syukran Bu Nurhati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang sangat sejuk ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat yang tidak pernah kita sangka-sangka, nikmat yang tidak pernah kita minta, ternyata Allah berikan karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Kita nggak henti-hentinya bersyukur, dan nikmat Islam ini akan kita bawa menghadap Allah nanti. Dalam perjalanan hidup kita pun Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mudah juga bagi kita menjauhi larangannya. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, dan mudah dan ringan bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita salurkan di jalan Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan maksiat. Kita gampang meninggalkan perselingkuhan. Kita gampang meninggal dunia perjudian. Dan gampang kita untuk meninggalkan mabuk-mabukan. Nah, semua itu adalah berkat iman. Lalu pagi ini kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna. Dan Allah lagi memberikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita berjanji dalam hati kita masing-masing bahwa kita tidak mau lagi berbuat maksiat kepada Allah. Tidak mau lagi kita ada dosa di kita yang kita perbuat. Kita nggak mau lagi bersengaja berbuat hal-hal yang Allah larang.
Dan pada pagi yang berbahagia ini juga Allah masih berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat cinta Quran itu tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu saja, hanya kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita lagi-lagi terpilih oleh Allah untuk mentadaburi Al-Quran. Banyak orang pagi ini sudah sibuk ke kantornya, ada yang sibuk dengan penderitaannya dan sebagainya macamnya, sehingga mereka tidak sempat untuk mentadaburi Al-Quran. Kita sempat, kita punya kelonggaran waktu, tinggal kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Kita ingin berjumpa beliau nanti, dia melisap dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Kita rindu berjumpa dengan beliau. Karena beliau sudah melaksanakan dan mengamalkan apapun yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Beliaulah orang pertama yang menjalankan perintah ini. Beliau seorang manusia biasa yang Allah kirimkan wahyu kepadanya. Beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang tetangga yang baik, bagaimana menjadi seorang kakek, bagaimana menjadi seorang pedagang. Beliau sudah contohkan kepada kita semua. Siapapun kita, mari kita contoh beliau. Dan kita berharap kalau nanti di Yaumul Hisab juga berjumpa beliau dan bersama-sama memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah bahwa kita satu dekat dengan beliau, tetangga dengan beliau, kapan perlu satu kamar dengan beliau di surganya Allah. Karena surga itu sangat luas sekali. Harapan kita tinggi, memang tinggi. Apa argumen kita, apa alasan kita, apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan cuma cinta Quran. Kita mencintai Quran, kita pegang erat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa menghadap Allah bahwa kita mencintai Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Pak Sam Suryadi. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana kabar Pak Sam pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Sam sekarang posisi ini mana nih Pak Sam? Di Palembang. Di Palembang dekat Pusri, Bu ya. Oh, masih aktif mengajar ya Pak Sam ya? Alhamdulillah usia 52, tapi anak-anak melihat saya 25 Ustadz, masih mengajar katanya. Pak Sam sekarang pegang mata kuliah ada Pak Sam? Ya ada, megang mata kuliah. Apa mata kuliah Pak Sam? Matematika diskrit, algoritma. Oh, matematika ya Pak Sam? Ya saya S1-nya matematika Bu ya. Oh, senang juga saya. Kalau matematika senang kok. Ada pernah dengar nggak Pak Sam? Matematika adalah suku guru kehidupan. Ada nggak? Ya matematika kan ilmu, induknya ilmu juga termasuk. Iya, makanya suku guru dari ilmu ya. Saya pernah dengar itu. Dan kenapa ada orang sebagian orang nggak suka dengan matematika, tapi ada yang suka dengan matematika. Saya lihat fenomena ini pada saat saya di SMP, SMA, kalau sudah matematik kabur mereka Pak Ustaz. Kenapa tuh? Ya karena image mereka dulu Ustadz menganggap itu sulit. Ya. Kalau kami senangnya sejak dari SD Oh sampai ya. sekarang. Saya senang kali Pak Sam. Kalau matematik itu saya justru duduk depan itu. Iya. Saya belajar malamnya, sehingga pada saat guru nerangin pagi itu saya melengos-lengos saja. Udah tahu soalnya. Ya, Nah, jadi saya penggemar matematika Pak Sam. Matematika saya gemari. Nah, Metode Arsani ini sebenarnya Pak Sam dibangun dengan ada sedikit jejak matematiknya di Metode Arsani ini Pak Sam. Saya nerangannya akar kata pakai rumus-rumus, itu biasa nerangan. Betul. Nanti pakai rumus, ini tambah ini sebenarnya kan ini gitu loh. Ya. Nah, kalau kau tambah dan lebih enak ya Pak Sam ya? Iya. Apalagi yang mulai KKL ada tanda-tandanya itu kan memudahkan itu simbol-simbol. Ya rumus ya? Ya rumus sebetulnya. Pak Sam dapat tugas dari siapa nih? Dari Pak Elmi apa dari Pak Budi atau dari siapa nih? Jadi waktu itu ada lelang sepertinya Bu ya. Oh, pemilihan lelang ya? Ya. Oh. Awalnya lelang saya tertutup apa lelang terbuka Pak Sam? Terbuka waktu itu. Oh, terbuka ya. Silakan tulis masing-masing. Oke. Ya, saya masuk di grup Siang Ceria ya Bu Ella. Ya. Dua kami ini. Iya. Ya, dari awal-awal sama ada Bu Ella kalau tidak salah Februari 2022.
Alhamdulillah. Udah berapa lama latihannya nih Pak Sam? Latihannya mulai Selasa, ya, Hari. Alhamdulillah. Pak Sam ini sampai kan pendakwah kemarin. juga di apa tadi pendengar cerita ini. Pak Sam juga sering dakwah juga ya Pak Sam ya. Ustadz juga nih Pak Ustadznya. Tapi beda. Kalau gramatikal ini, saya juga ini malah seperti kemarin latihan itu lebih daripada saya mau ujian S3 sebenarnya. Betul. Karena kita perlu tahu betul dari mana asalnya, Ya. berapa ini, berapa begitu. Jadi Ya, mau ujian S3 ya Pak Sam ya? ya belum lagi ini apa ayat Al-Quran ada berkah Iya. dan Pak Adrian faedahnya. nanti nanya lagi tuh ujian S3 tuh ya. Iya, saya bahagia Mudah-mudahan. juga, bahagia merasa tampil karena saya sudah lama juga diminta oleh Ya. teman-teman itu, tapi belum bersedia Oke, dan sekarang masih bersedia merasa ya. ya, ya. Ya, Ngomong terakhir pertanyaan saya Pak Sam. Kapan Pak Sam jadi profesor ini? Saya menunggu nih. Kapan ini? jadi saya sudah diajukan Buya. Ah, Namun karena kemiripan atau similarity itu tinggi dengan punya saya sendiri, lagi klarifikasi sekarang tahapannya. Jadi oh. kalau klarifikasi diterima 1 bulan ini, insya Allah bulan depan sudah gitu. Nah, nanti kalau Pak Sam Tolong sempat doanya. dilantik profesor, saya minta diundang ya Pak Sam ya. Saya luangkan waktu Insya datang nanti. Allah. Siap. Amin. Insya Allah. Ya, Oke. Udah siap Pak Sam ayat Yasin surat Yasin ayat 61 62 ya. ya, insya Allah atas Oke. bimbingan Buya tentunya yang telah membuat kami semuanya ini bersemangat untuk belajar Alhamdulillah. dan dimudahkan dengan cara pemakaian bahasa Indonesia sehingga tidak perlu banyak memikirkan lagi apa makna ini, apa makna itu, sehingga kita bisa langsung ini. Oke. Tentu anugerah bagi kami lah ini. Amin, amin. Wah, itu khususnya Pak Sam ini. Alhamdulillah. Pak Sam kalau di apa ini boleh nggak Pak Sam tuh? Dicerikan di Madul kan pernah tuh di Unsri diberikan penghargaan kepada Pak Rizal untuk ini. Kira-kira nak bisa itu Pak Sam ya? Dari segi akademik apa persyaratannya Pak Sam? Akademiknya ya, dari segi akademik. Ya, kalau akademik tentu artinya Diuji dulu nanti ya. ya, tapi itu biasanya ini level doktor honoris causa Bu ya. Oh, Ini, di Unsri ya, ada nggak tuh Pak Sam bidang itu? Nggak boleh. kalau karena kita umum, Oh ya. artinya agama ini mata kuliah hanya 2 SKS. Oh iya. Harus Kadang-kadang banyak ininya ke dosen-dosen itu ya ke dosen UIN ya, dosen UIN yang membantu kita. Selain ada dosen yang memang mata pendidikan dari agama. di Namun agama dia ya. agak ini Bu ya, agak lambat untuk naik jabatan pangkat karena tidak banyak untuk penelitian Oh eh, iya. kita belum banyak Oh, keilmuan. Ya, karena ya. alhamdulillah bidang kita itu. Amin. Oke Pak Sam siap ya Pak Sam? Insya Allah tentu Oke. dengan Waktu doa dan semua. tempat kami Ya. persilakan Pak Sam seluas-luasnya. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba. Yang kami hormati Buya Rizal, Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai pengembang, penyusun, pengajar sekaligus yang selalu mendampingi kita semua tanpa jenuh, sehingga kami khususnya saya pribadi banyak mendapatkan ilmu bagaimana gramatikal Al-Quran ini, sehingga dari waktu ke waktu kami bertahap untuk dapat mengetahui bagaimana proses perubahan
bentuk kata, baik kata benda maupun kata kerja, dan huruf, baik huruf biasa, huruf bermakna maupun huruf jar. Dengan menggunakan metode Al-Sani ini, memakai bahasa Indonesia sehingga memudahkan kita dalam memahami mentadabburi Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan nanti kita tahu arti makna perkata sampai makna perkalimatnya secara langsung atas bimbingan dan arahan dari Buya kepada kita semua. Itu luar biasa bagi kami, Buya, apalagi dengan asal akuntansi yang terjun ke dalam Al-Quran ini. Ini Alhamdulillah. membuat saya juga, karena tidak ada basic pondok juga, terpicu. Walaupun Buya mengembangkan usia, saya ikut sisi usia juga banyak. Dan pergi tanpa permisi, tapi namun selalu di hati, Buya. Amin, amin. Dan selalu ingat dan minimal mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih dan selalu mohon arahan bimbingan kepada kita semua sehingga kami ini dapat lebih lagi memahami Al-Quran, sehingga nanti seperti kita sampaikan selalu itu, membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Nah, sehingga hidup kita selalu di bawah lindungan, naungan dan ridho Allah berdasarkan Al-Quran. Itu ucapan terima kasih. Semoga Buya selalu sehat bersama keluarga. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih semuanya kepada kawan-kawan yang selalu seperti keluarga sendiri ini, Buya. Jadi mengajak, mengingatkan, apalagi sewaktu latihan ini, bahkan dibantu, ada juga dibuatkan oleh Pak Cucok sini. Kemudian Bu Wati selalu mengajak yang lain, tolong Pak Sam didoakan juga. Nah, ini terima kasih atas pendampingan Bu Wati dan ibu-ibu semua. Mungkin tidak kami sebutkan dalam grup Siang Ceria ya, Bu Ketua, Bu Ella, Pak Helmi, Pak Umi Zumiati dan lain-lain ini yang telah memberi kesempatan. Juga saya berbahagia karena yang membaca Al-Quran dan pemandu acara ini senama dengan ibu saya juga, Nur Hayati juga. Termasuk ada ustazah yang mengajar tilawah juga, Nur Hayati. Jadi sama nih. Mudah-mudahan menjadi cahaya kehidupan bagi kita semua, Buya, di sini banyak nama Ibu Nur Hayati. Seperti itu. Cahaya hidup. Ya, dan terima kasih juga untuk Pak Lablis dan ustazah yang mendampingi kita semua dalam tahsin tilawah, dan semua Bapak Ibu yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya telah menyertai dan bersama ini, sehingga mudah-mudahan atas izin Buya dan ilmu dari Buya, mohon ridhonya untuk kami berusaha untuk mengikuti itu. Kalau nanti belum masih pas, mungkin selalu bersama-sama kita saling ingatkan. Demikian sebagai pengarahan dari kami, ucapan dari kami. Selanjutnya mohon bantuan Pak Budi ini untuk menayangkan slide. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya, dengan berbahagia kami untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan bisa kami sampaikan dengan baik. Kalaulah belum, nanti mohon, tentu karena ada Buya langsung, tidak salahnya membantu kami, atau kami nanti call the friend. Nah, call the friend, kami banyak friend semua di sini. Baik, selanjutnya Pak Budi. Tolong slide show-nya. Di slide show-nya Pak Budi. Sudah Pak. Sudah masuk Pak. Nggak jalan? Belum jalan nih Pak Budi. Belum jalan. Sebentar Pak, sebentar Pak. Sebentar.
pojok bawah Pak Budi. Ada yang warna merah itu. Warna merah mana? Mana, Dek? Ini. Warna bawah ya. Ini. Klik. Ya. Sudah, Pak? Ya baik. Iya, sudah. Ya. Teruskan Pak. Udah. ke Udah. Tampilan ayat Qurannya. Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Buya Bangkit dan kalau salah. seluruh peserta, sebelum saya mengurai gramatikal secara metode al-Asani, izinkanlah saya mencoba membaca. Nanti mohon juga Pak Ples untuk mengecek, siapa tahu ini masih belum benar. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratum Kalau ada ini berarti mati. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, saya akan menguraikan surat Yasin 61-62. Dimulai, next Pak Budi, dimulai dari surat Yasin 61. Saya penggal menjadi 2 bagian. Terus Pak Budi. Ya. Ada 2 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 4, bagian kedua penggalan 5 sampai 7. Penggalan pertama wa ani buduni. Penggalan pertama wa, penggalan kedua diklik Pak Budi, ani. Penggalan ketiga budu. Penggalan keempat ni. Penggalan kelima haza. Penggalan keenam siratun. Penggalan ketujuh mustaqimun. Selanjutnya bagian pertama surat Yasin 61, penggalan 1 sampai ke 4. Jadi mohon izin Buya, saya memadukan ada tulisan tangan, ada aplikasi. Dari alhamdulillah bantuan berbagai kawan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Penggalan pertama wa huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ani huruf bermakna, artinya hendaknya. Ani ini asalnya kalau kita lihat dari kamus an, karena ketemu ada alif di depannya, karena alif di depannya, alif sini seolah-olah alif sukun, maka karena a dan an padanannya biasanya kalau alif dia kasrah, maka alif patah, maka nun matinya menjadi ini, jadi ani. Itu proses mendapatkannya. Dipengaruhi dari kata di depannya. Aslinya an menjadi ani. Penggalan ketiga budu, bentuk KKP, kata kerja perintah. Nah, sebelumnya saya selalu tempat salah ini.
Jadi kata kerja perintah. Ciri dari kata kerja perintah ini, akhiran waw sukun dan alif. Biasanya. Karena dia ketemu kata ganti, jadi hilang. Ini cirinya. Dan juga dari alif awal, bisa juga kita lihat sebagai ciri. Apakah dia duma atau kasrah. Kemudian, dari ciri nun mati itu juga, dan ada alif di akhir kata ini, itu kita bisa melihat pelakunya. Karena kata kerja perintah, maka tentu pelakunya adalah pihak kedua. Karena ini bentuknya waw sukun, kemudian ada alif, menjadi pelakunya antum. Selanjutnya, akar kata daripada u'budu adalah abada. Polanya fa'ala. Arti berdasarkan Kamus Mahmud Yunus halaman 252, kalian sembahlah. Selanjutnya, pemenggalan keempat. Ni. Ni ini sebagai kata ganti, artinya aku. Juga bisa kedudukannya sebagai objek. Nah, jadi penggalan bagian 1 sampai 4 artinya, dan hendaknya kalian sembahlah aku. Jadi itu terjemahan untuk penggalan bagian pertama. Selanjutnya, Quran Surat Yasin 61, penggalan bagian kedua, penggalan 5 sampai 7. Haza siratum mustaqim. Penggalan kelima, haza merupakan berbentuk kata tunjuk dekat. Artinya ini. Penggalan keenam, siratun, kata benda murni. Kami ambil terjemahnya dari Munawir 773. Mahmud Yunus juga sudah ada sebenarnya. Tapi sepertinya yang lebih cocok dalam konteks ini di Munawir 773. Artinya jalan. Penggalan ketujuh, mustaqimun. Bentuk KBPA. Ciri kata bendanya, awalmu, akhiran, domatain. Ciri pelaku aktifnya, akar kata, kedua kasroh, asalnya mustaqwimun, menjadi mustaqimun. Ya, karena di situ ada huruf sia, waw. Kemudian akar kata, maaf, jadi akar katanya koma. Ini berasal dari kowama. Jadi kalau kita lihat dari buku yang kita, terakhir bulan Maret itu, kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana waw dan ya pada akar kata berada di tengah menjadi alif, sehingga kowama menjadi koma. Jadi akar katanya mustaqimun adalah koma. Pola kata kerja istaf'ala. Pola kata benda mustaf'ilun. Arti menurut Kamus Mahmud Yunus halaman 362 adalah yang lurus.
Sehingga penggalan bagian kedua surat Yasin 61 dapat kita artikan, inilah jalan yang lurus. Arti keseluruhan Quran surat Yasin 61 adalah, dan hendaknya kalian sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Selanjutnya, Quran surat Yasin ayat 62 dibagi juga dengan dua bagian. Ini adalah penggalan bagian pertama 1 sampai 8. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Di penggal dibagi 8. Penggalan pertama wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga qad, penggalan keempat adalla, penggalan kelima min, penggalan keenam kum, penggalan ketujuh jibilan, penggalan ke-8 katsiran. Selanjutnya, penggalan pertama wa, bermakna artinya dan. Penggalan kedua la, bermakna artinya sungguh. Penggalan ketiga qad, bermakna artinya juga sungguh. Penggalan keempat adalah bentuk kata kerja lampau atau KKL. Cirinya berakhiran patah, sehingga kita bisa menentukan pelakunya huwa. Selanjutnya akar kata dari adollah adalah dollah. Polanya af'ala. Arti berdasarkan kamus Mahmud Yunus halaman 230, dia telah sesat atau dia telah menyesatkan. Selanjutnya penggalan kelima min. Min adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam kum adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan ketujuh jibilan, kata benda kata kerja, cirinya berakhiran patah tain. Akar kata jabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'ilun. Arti berdasarkan kamus Mahmud Yunus halaman 165, kumpulan atau kelompok orang. Selanjutnya penggalan ke-8 katsiran. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda akhiran patah tain. Kemudian superlatifnya ia sukun di antara akar kata kedua dan ketiga. Akar kata katsura, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya berdasarkan kamus Mahmud Yunus halaman 368 yang banyak. Sehingga penggalan pertama surat Yasin bagian 1 ini diartikan, dan sungguh benar-benar
dia telah menyesatkan sebagian kelompok orang dari kalian. Selanjutnya penggalan bagian kedua surat Yasin 62. A penggalan ke-9, Fa penggalan ke-10, Lam penggalan ke-11, Takunu penggalan ke-12, dan penggalan ke-13-nya adalah Ta'kiluna. Selanjutnya penggalan ke-9 A bermakna artinya apakah. Penggalan ke-10-nya Fa bermakna artinya maka. Penggalan ke-11 Lam bermakna artinya tidak. Penggalan ke-12 Takunu bentuknya KKSAD, asalnya takununa. Mengapa menjadi takunu? Karena didahului lam. Ciri KKSAD didahului oleh di depannya kata huruf ta, kemudian di belakang waw sukunna. Karena ada lam ini mensukunkan KKSAD setelahnya, sehingga takununa menjadi takunu. Dia mensukunkan nun diganti menjadi alif. Pelakunya antum. Akal katanya kana. Berasal dari kawana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana akal kata huruf waw dan ya di tengah akal kata berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Ola fa'ala. Arti menurut Kamus Mahmud Yunus halaman 386, kalian adalah. Penggalan ke-13 ta'kiluna. Bentuk KKSAD, cirinya diawali ta dan diakhiri waw sukunna. Sehingga dari situ juga kita bisa tahu pelakunya. Antum. Akal kata aqala, qala fa'ala. Arti berdasarkan Kamus Mahmud Yunus halaman 275, kalian akan mengerti. Sehingga arti Quran surat Yasin penggalan bagian kedua ini adalah, maka tidakkah kalian mengerti? Arti secara keseluruhan surat Yasin ayat 62 ini adalah, dan sungguh benar-benar dia telah menyesatkan sebagian kelompok orang dari kalian. Maka tidakkah kalian mengerti? Baik Bapak Ibu sekalian, inilah akhir dari penyajian saya ini. Klik lagi Pak Helmi. Ada pantun dibuat khusus oleh Pak Coca, Pak saya ini Bu ya. Saya nanti perlu juga belajar pantun ini. Bunga mawar, bunga selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Dan yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas ilmu-ilmunya dari Buya dan dari semua Bapak Ibu. Gimana Ustaz Basam? Alhamdulillah telah ikut membersamai, merasakan juga bagaimana menyajikan di depan kawan-kawan Buya. Mana yang lebih berat daripada ujian komprehensif Pak Sam? Kalau terasanya di sini Buya.
Lain ya. Ya, Nuansa ya, lain ya. ya terasa lain. Nuansa yang Karena yang berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya ya itu. beda ya. Kita ada Beda. ujian kompresi S1 itu kan yang kita pelajari ya. Umum Ya, semuanya. Kita bisa ya, ngarang. Oh ini nggak bisa ngarang ya. Kita karang ya, dikit aja ada yang protes kan. ya. Alhamdulillah. Pak Bahkan Sam, kita salah Bu ya kalau mengarang ini salah menyalahi Allah. ya saya cukup apa Pak Sam ya. Terus terang bangga juga dengan Pak Sam ini. Saya berdoa semoga Pak Sam secepatnya jadi profesor Pak Sam. Dan Amin, amin, ya Allah. profesor dunia dan profesor akhirat. Amin, amin. Terima Karena kasih saya dengar doanya. juga Pak Sam berdakwah kemana-mana ya. Amin, Lancar ya Pak amin. Sam. Ya, Kemudian bekal Al-Quran yang Pak Sam paham dapatkan dari Al-Sani bisa menjadi amin. bekal senjata di tempat sana, di luar sana nanti pada saat Pak Sam uraikan ayat atau mengenangkan tentang agama Islam kepada orang banyak ya. Ya, Dan lembaga saya yang Pak sudah Sam pimpin sekarang lembaga sosial ya. bukan. Apa? Jadi saya ada Penelitian. solusi di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Bu ya. Lembaga penelitian dan pengabdian Di masyarakat ya. ya, Universitas Mudah-mudahan Sriwijaya. nanti ini kan Pak lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Di Pak Sam bisa teliti nggak nih metode Al-Sani ini apa ini bisa diteliti nggak? Ya, bisa Bu ya. Ya juga Itu bisa. proposal ke universitas ya, teliti lalu nanti ada simpulannya. Lalu Insya Allah nanti coba saya yang buat proposalnya ini. gitu Pak Ya, Sam. Jadi Pak Sam ya, teliti, Pak Sam datang ke Sentul nanti ada saya presentasikan. Nah, jadi nilai akademiknya mudah-mudahan ada nanti Pak Sam. ya, Insya Allah. Dan Oke. saya Selamat ya Pak juga, Sam. Bu ya, di LPPM itu ada 25 orang tiap Jumat. Nah, mesti hari ini saya juga ini mengajarkan mau pertemuan kelima Bu ya. Oke. Jadi Saya nanti saya kalau Pak ajari, Sam apa undang nanti saya mau lagi nih ada tematik lah ya. ya boleh Tematik nanti. tertentu nanti ya diundang aja. Saya Bicara. sudah 4 kali masuk menggunakan modul Buya itu saya ajarkan. Oke. Saya, Nanti saya siap diundang lagi Pak Sam ya. ya Insya Allah. Oke. Makasih ya Pak Sam. Mumtaz sekali ya. Sama-sama Buya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu tadi yang diuraikan oleh Pak Sam, alhamdulillah lancar semuanya dan Pak Sam adalah seorang akademik ya. Mudah-mudahan metode kita diterima di dunia akademik. Karena pada saat pertama saya nyusun, memang kebayang saya akan berhadapan dengan orang-orang akademik yang bisa kita ajak dialog. Artinya harus diuji metode ini, benarkah atau salahkah atau ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan teorinya. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Sam saya lihat belum ada satu orang pun yang protes, oh ini salah nih KKL ini nggak begini ya, nggak ada ya. Iya. Semuanya bisa diurai. Kenapa perubahan-perubahan itu bisa diurai semuanya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, ayat 61 surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Nah ini penegasan dari atas kan Allah katakan, janganlah wahai anak Adam, bukankah sudah kukatakan kepada kalian semuanya wahai anak Adam, jangan kalian menyembah setan. Kenapa? Allah katakan sebaliknya wa ani'buduni dan bahwasanya sembahlah oleh kalian aku. Nah, saya ingat Zakir Naik dalam Al-Quran tegas bahwa Allah menyuruh menyembah dia. Itu Zakir Naik itu. Dia tegas sekali wa ani'buduni. Nah, ada bahwa dan sembahlah oleh kalian aku. Haza siratul mustaqim. Ini jalan yang benar. Jalan yang benar cuma satu. Kalau menyembah yang lain ya pasti salah. Itu penegasan ayat ini ya. Dan di ayat berikutnya walakat dan sungguh-sungguh. Nah, itu perjanjian dan sungguh-sungguh penekanan adalah siapa tadi setan tadi menyesatkan minkum dari kalian. Jibilan kumpulan orang yang banyak lalu katiran yang banyak lagi. Jadi banyak orang yang sudah disesatkan oleh setan ini. Dia menyesatkan banyak orang. Kenapa dia menyesatkan? Dia pengen teman sebanyak-banyaknya di neraka nanti. Dan kita mau jadi temannya. Walakat adalah minkum jibilan katiran. Nah, ini Allah ingatkan kita dari sekarang. Mudah-mudahan kita ingat. Jangan nyembah setan. Jangan percaya kepada yang tayul-tayul. Jangan mau berpasrah diri kepada selain daripada Allah. Nah, betul-betul kita pegang kepada Allah. Nah, kemudian Allah katakan ditutup, afalam takunu ta'qilun. Maka apakah tidak kalian punya? Kalau saya mengatakan tadi Pak Sam mengerti, apakah kalian tidak mengerti? Kalau saya untuk diri pribadi saya mengatakan, apakah kalian tidak punya otak? Katanya. Kalau di Padang itu kalau bilang enggak otak, jauh dalam lubuk hati kita memahaminya. Jadi kalian punya akal nggak, punya otak nggak kata Allah?
Kalau kita punya otak, gunakan otak kita. Kita tidak mungkin menyembah selain daripada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan rahmat oleh Allah, kita diberikan udara oleh Allah, kita diberikan air oleh Allah, masa menyembah yang lain. Saya logika saya ke dunia ini aja. Saya bekerja di sebuah perusahaan PTA. Saya kerja di PTA. Gaji saya dibayar oleh PTA. Semua bonus saya dibayar oleh PTA. Perumahan saya dibayar oleh PTA. Tapi saya kerja di PTB. Oh, marah dari si PTA. Kamu sayang gaji, kamu sayang memberikan bonus, kendaraan dikasih, rumah dinas dikasih, kerjanya sama orang lain. Ya marahlah. Begitu juga Allah. Allah berikan kita fasilitas bumi, tempat tinggal kita. Allah berikan kita udara, Allah berikan kita air, bahkan Allah ciptakan diri kita sendiri. Tahu-tahu menyembah selain daripada Allah. Ya, maka dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Jadi Allah tekankan kepada kita, sembahlah aku, kata Allah. Nah, kita tidak akan pernah menyembah yang lain selain daripada Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, Allah mengingatkan kita agar kita berpikir, agar kita mau merenung, agar kita mau menjalankan, menggunakan apa yang ada pada kita semuanya, bahwa kita harus menyembah Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Sam dan terima kasih semuanya. Semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah ridai dan Allah berikan kepada kita ampunan kalau kita punya dosa, dan Allah ridai kita dan Allah masukkan kita nanti ke surganya Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Bu Nur Hayati Damiri sebagai moderator. Silakan Bu Nur Hayati Damiri. Terima kasih Bu ya, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah penampilan dari penguraian ayat pagi ini. Semoga kita mendengarkan bersama-sama uraian Al-Quran ini, surah Yasin ayat 61 dan 62 ini secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Semoga ilmu yang disampaikan ini mampu membimbing kita, menuntun kita untuk terus membersamai Al-Quran agar bisa selamat dunia wal akhirat. Amin, Ada amin, pantunnya ya untuk Rabbal Pak Sam ya. Berkembanglah pucuk padi, ada lebah takut disengat. Masya Allah penampilan Pak Sam Suryadi. Tenang, lancar, mumtaz dan Kasih, semangat. Bunda. Amin. Masya Allah, luar biasa.